Sobat UMN, Angel di sini. Gimana sih rasanya kuliah di luar negeri? Gimana sih rasanya beradaptasi sama budaya di luar negeri? Pengen tahu kan? Penasaran kan? Makanya stay tune terus dan tonton ini sampai habis ya. Karena habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal mahasiswa awardee ISMA 2022-2023 yang baru aja pulang dari ikut program ISMA kemarin. Pasti seru. Jadi, tungguin ya. Nah, kembali lagi di podcast YouTube UMN. Mungkin dari sahabat UMN pasti udah tahu dong soal program ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards, yaitu program beasiswa dari pemerintah Indonesia spesial untuk mahasiswa Indonesia yang mau melanjutkan studi ke luar negeri atau mau coba gimana sih rasanya kuliah di luar negeri. Nah, tujuannya apa sih? Supaya mereka itu bisa memperluas pengetahuan dan keterampilan di akademik internasional. Nah, kebetulan di UMN juga ada loh programnya ISMA. Nah, di awardee ISMA tahun 2022-2023 kemarin, ada 30 lebih mahasiswa UMN yang mendapatkan kesempatan itu. Nah, langsung aja kali ya, kita kenalan sama 6 dari 30 lebih mahasiswa awardee ISMA yang kemarin sempat jadi awardee ISMA di tahun 2022-2023. Aduh, susah banget ya ngomongnya ya. Tara! Halo! Halo dulu dong, sahabat UMN. Nah, jadi ini teman-teman, kita mungkin kenalan dulu kali ya. Di sini ada Sharon. Sebelahnya ada Cindy. Aku Josie. Ada Josie, sorry. Brandon. Ada Brandon. Ray. Oke. Nah, teman-teman, awardee ISMA ini kemarin dari berbagai negara ya ISMA-nya ya. Yang dari Spanyol yang mana nih? Wih, apa nama kampusnya? Aku di Universitat Pompeu Fabra di Barcelona, Spanyol. Wow, di Barcelona, Spanyol. Oke. Nah, selanjutnya ada dari Korea. Mana nih yang ke Korea kemarin? Oke, Ken ya? Yes. Oke, Ken ini dari universitas? Aku dari Korea University. Korea University. Oke, mantap. Jadi ada yang di Korea juga ya, teman-teman. Jadi kalau misal kalian ada yang pengen banget ke Korea ketemu opa-opa, ketemu Oni, ya kan? Itu bisa banget loh ikut program ISMA ini, ya kan? Nah, terus habis itu ada yang dari Jerman, Berlin ya? Oh, ya. Ya, siapa? Sharon. Oke, di kampus mana nih kemarin? Di Humboldt University di Berlin. Humboldt. Wow, mantap. Gimana Jerman? Menyenangkan sih. Udah bisa bahasa Jerman belum? Ada kelasnya ambil. Oh iya, Jadi coba dong. Sapa sahabat UMN pakai bahasa Jerman. Halo, guten Tag, ich bin Sharon. Ulang. Boleh, gak apa-apa. Boleh. Halo, guten Tag, ich bin Sharon. Ada sedikit logat-logat yang tersisa ya di situ ya. Logat Jerman yang R-nya itu agak celat-celat gimana gitu ya. Keren banget. Nah, yang terakhir masih ada lagi ya? Amerika. Siapa yang di Amerika? Oke, Ya. Brandon. Di kampus mana? University of California, Davis. University of California, Davis. Wow, mantap. California itu kayaknya kota yang paling ini ya, summer gitu ya. Iya, nggak ada snow. Oh enggak ya? Iya. Nggak ada snow Nggak ya? ada snow, ya. Makanya. Makanya. Summer terus dong? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Iya. Tapi tetap ada lah ya, snowy-nya. Enggak snow. Oh enggak sama sekali? Enggak snow, cuman masuk winter tetap. Iya. Sama kayak Indonesia berarti ya? Jadi musim Beda. Jadi musim kemarau dan musim hujan? Musim tapi kemarau. ada springnya juga? Ada spring, ada. Oh. Sebenarnya ada winter, cuman nggak snow aja gitu. Wah, oke. Makanya dijuluki ini ya,
Golden Nggak tahu State. juga sih, kota summer gitu loh, kayak ya gitulah. Terus sisanya ada dari mana ya? Siapa yang tadi belum? Sharon, udah ya tadi ya? Aku juga belum. Josie belum ya? Josie dari USyd, University of Sydney. Sydney, Australia. Oke, mantap. Gimana Australia? Menyenangkan. Menyenangkan. Mukanya Oke. nggak seneng Yang ya? belum disebut tadi siapa? Aku Cindy. belum. Kamu dari? Dari University of Glasgow di Skotlandia. Oh, Skotlandia. Skotlandia tuh bagus banget ya tempatnya, kayak Bagus. banyak pegunungannya. Iya, bener. Ternyata kirain bakal kota, ternyata agak desa. Oh iya. Keren. Wow. Gimana di sana dingin nggak? Dingin. Jadi Kayak di perjalanan puncak gitu ya? ke sekolah mendaki gunung dikit gitu. Oh iya. Sebenarnya bukan gunung sih, tapi emang nanjak. Ya, agak nanjak. Oh, jadi tiap hari hiking ya? Iya, sehat Kayak banget. bapak kita gitu ya. Wah mantep, makanya nih badannya fit gitu ya. Karena habis hiking bener tiap hari. Oke, kalau gitu kita udah kenalan nama dan asal kampus. Boleh tahu nggak kalian di sana tuh kemarin berapa lama sih? Mungkin salah satu siapa yang mau jawab? Yang dari Korea deh. Ini dari Opa. sekitar 4 bulan dari nyampe sana ya. Hah? Opa Ken. Opa Ken. Opa Ken, ya bener. Jadi aku nyampe sana Agustus akhir, tapi mulai bulannya September 1, pulangnya Desember 22, jadi sekitar 4 bulan. 4 bulanan ya. Oke, 4 bulan itu full masa kuliah di sana ya? Iya. Oh, Jadi, oke. 4 bulan selesai kuliah, besokannya langsung pulang. Alright. Yang lain juga sama ya, 4 bulan ya berarti ya. Oke, jadi teman-teman yang mau daftar ISMA dan penasaran berapa lama sih di sana? Apakah setahun? Apakah selamanya? Enggak juga ya. Jadi pasti balik karena kan namanya juga kayak semacam program student exchange kan. Jadi kalian tetap akan balik. Tapi waktu 4 bulan itu waktu yang sangat lama ya. Menurut kalian tuh lama nggak? Enggak. Kurang sebentar ya. Pengennya lebih lama. Boleh mungkin. Kok bisa setahun sih? Jangan deh, agak kontroversial. Tapi boleh mungkin ya disampaikan Pak kurang lama gitu ya. Tadi. Boleh Halo, 4 Pak. semester Pak. Kan Andin kurang lama Pak. Ya boleh, oke. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman yang sangat menarik gak buat kalian? Buat di-share ke sahabat UMN karena di sini boleh pertanyaannya share pengalaman nih guys. Nah aku pengen tahu nih, ada nggak sih teman-teman yang di sana tuh pengalamannya kayak paling nggak pernah nggak pernah dibayangin sebelumnya dan ya ini pengalaman yang sangat baru lah buat kalian. Ada nggak? Aku ada. Kamu? Ya boleh. Sebenarnya satunya klasik di Barcelona sih. Kalau Barcelona kan sebenarnya famousnya tentang bola ya. Iya benar. FC Barcelona, FC Barca. Dan memang mereka pemain-pemainnya sendiri, pemain di klubnya itu sering ada meet and greet. Dan aku pernah ikut meet and greetnya FC Barca Family, jadi Wow. pemain perempuannya. Mereka meet and greet dan aku dapat tanda tangan. Itu satu. Tanda tangannya siapa? Tanda tangannya, kalau aku sebut kayaknya orang-orang kurang tahu nih, karena Oh, gitu. orang-orang kurang ngepoin Family. Jadi kalau kalian gak mau kecewa lagi sama FC Barca yang cowok yang sering kalah, berarti kalian kepoin Family. Iya, Karena mereka boleh. gak pernah kalah. Boleh. Oke. Satu lagi, aku pernah masuk ambulans pas di sana. Serius? Iya. Kenapa? Jadi pokoknya sempet jatuh dari tangga pas di toko. Oh, iya. Jadi kaki keseleo. Di toko mana tuh? H&M. H&M ya? Tapi untuk menjustifikasi jatuhnya aku, itu kan tokonya udah tua ya, lantainya marble, tangganya tinggi. Jadi emang emang licin dan pas itu rame, jadi emang bisa lihat jalan. Terus ya agak nyungsep gitu di tangga. Aduh, Terus jatuh ke samping gitu, Wah. kakinya keseleo sebelah kanan. aduh. Akhirnya karena nggak bisa jalan, terus sempat ada chaos juga, akhirnya dipanggilin ambulans sama penjaga tokonya gitu. Aduh. Untungnya healthcare di Spanyol sendiri tuh gratis gitu, jadi Oh iya. nggak bayar sama sekali. Tadi kepikiran nggak? Aduh pakai BPJS sih. Iya, BPJS nggak ada, bisa nggak ya? asuransi juga gimana gitu. Untungnya Ternyata gratis. gratis. Oke.
Oke, mungkin harusnya diterapkan juga di Indonesia ya. Ya, tidak semuanya harus pakai duit ya. Betul. Iya, masa udah nyungsep disuruh bayar. Waduh, agak kocak ya. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin yang punya pengalaman menarik yang bisa di-share ke sahabat UMN? Nah ini nih, Sharon boleh nih Sharon. Cindy. Oh ya Cindy ya. Sorry. Mirip-mirip namanya. Ada sih yang Apa menarik. tuh? Itu masak Indomie, tapi mendatangkan 2 mobil pemadam kebakaran. Apa nih? Apa nih? Masak bareng pemadam kebakaran Nah, berarti kalau misalnya judulnya. di Glasgow di Scotland, terus aku tinggalnya di dorm. Nah, Oke. si dorm ini itu ternyata di Scotland di Glasgow tuh emang ketat banget tentang masalah api-apian. Gitu. Oke. Jadi dilarang bermain dengan api. Jadi emang di sana alarm si kebakaran itu sangat sensitif. Jadi emang kalau misalnya di dapur kita tuh nggak boleh buka pintunya. Nah kita kan si manusia-manusia yang baru datang nih bingung ya, gitu kan yang nggak tahu gitu. Kita buka lah pintunya, kita masak Indomie. Kalau Indomie panci panas kena air kan ngebul tuh ya. Nah keluar dari dapur. Jadi dikira tuh kebakaran. Jadi nggak nyampe 5 menit itu tuh benar-benar semua dorm satu gedung itu bunyi alarm yang kencang banget dan semua orang keluar tengah malam. Dan semua orang tengah malam gara-gara Indomie gitu kan. Terus 2 mobil pemadam kebakaran datang. Kita ceritain dong, tapi mereka nggak percaya. Gara-gara saking konyolnya kayak Indomie loh gara-gara Indomie. Oh my god, lucu banget sih ini. Terus bayar nggak? Nggak pernah nih ya, nggak pernah terbersit di pikiran ya. Kita masak Indomie didatengin pemadam kebakaran Bener, ya. pernah ada denda lagi. Untungnya, sumpah? untungnya kita bagi 7 aja deh yang ada di dalam sana kita bagi. Oh my god. Aku buat gue lumayan sih, kalau bagi 7 lumayan ya nggak gitu kerasa. Iya, mungkin nextnya Indomie mungkin bisa jadi mie kremes aja ya di sana. Bisa hati-hati deh, jangan sampai. Iya. Terus di sana kalau masak pakai apa dong? Sebenarnya nggak apa-apa, asal pintu dapur ditutup. Jadi masalahnya adalah pintunya ini ya. Asapnya kan keluar dari dapur. Nah, itu nggak boleh langsung alarmnya tuh bunyi. Oh gitu. Oke, mungkin bisa jadi catatan ya buat teman-teman yang nanti mau ke Glasgow, Scotland, ya. Iya, betul. Itu kalau masak pintunya ditutup ya guys. Iya, jangan kebiasaan kalau di sini. Harus dipasangin dulu informasi pintu harus ditutup. Itu nggak kayak di Indonesia guys. Gitu. Padahal udah ada sebenarnya. Udah gede emang Literasi. Iya benar-benar. Oke, ini menarik dan lucu sih ini. Aku nggak bisa bayangin sih kalau di sana aku pasti ketawa sih. Bukan nolongin tapi aku ketawa. Soalnya kayak lucu banget kenapa masak Indomie bisa sampai heboh gitu. Oke, nextnya ada lagi satu lagi deh. Siapa yang mau share? Aku boleh deh. Boleh, dari Jerman. Iya, jadi waktu itu lagi ngadain Halloween party, tapi Halloween partinya kita kecil-kecilan doang di dorm di salah satu dormnya teman gitu. Nah, cuman di sana tuh di Jerman tuh benar-benar orang-orang sana tuh hati-hati banget sama kayak noise complaint gitu loh. Jadi nggak boleh berisik dan orang di sana tuh kalau udah keberisikan nggak langsung negor tapi langsung telepon polisi. Jadi dorm kita sempet diketok sama polisi gitu. Ya karena katanya terlalu berisik. Terus sampai kita harus nunjukin paspor kita karena takutnya kayak ada mungkin ilegal atau gimana gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya yang rada kayak sempat takut karena kita bisa sudah tuk gitu. Terus kayak polisi ada apa nih? Gemeteran nggak sih? Iya karena saya mikirin kita ngelakuin sesuatu yang salah yang sampai kriminal gitu kan. Ternyata karena terlalu berisik. Mungkin sebenarnya nggak berisik banget ya. Mungkin untuk takaran orang Indonesia kayak kita biasa malam tahun baru atau gimana kan? Waduh, biasa malam tahun baru mah berisik banget. Ya kayaknya kita seneng-seneng aja gitu tetangga semua biasa aja. Cuman di sana ternyata berisik dikit kedengeran sama gedung sebelah itu langsung ditelepon polisi. Sampai ke gedung sebelah. Kayaknya gedung sebelah yang teleponin sih. Karena memang berisik banget. Berarti berisik banget sampai ke gedung sebelah. Mungkin iya. Oke. Mantap. Tapi itu didenda nggak? Atau diingetin aja ya? Ditegur doang. Oke lah. Menarik ini ceritanya semuanya nih agak ini ya lucu-lucu sih ya. Lucu-lucu kecuali yang nyungsep ini. Ini beda lucu banget. Oke, pengalaman yang sangat menarik guys. Nah, kalau kegiatan khusus ada nggak sih di sana? Kayak misal khusus buat kalian yang memang
karena program ISMA kan, jadi kan di sana kalian title-nya adalah mewakili Indonesia kan. Kira-kira ada nggak sih kegiatan khusus buat kalian di sana kemarin? Brandon udah mikir nih. Kamu juga ada, boleh. Jadi kalau di aku itu setiap weekend, setiap hari Jumat itu diajak pergi gitu dari kampusnya. Oke. Jadi kampusnya ngadain excursion gitu. Jadi kita diajak ke tempat-tempat kayak museum atau enggak pernah bahkan terakhir tuh ke ice skating ring. Wow. Kayak gitu. Terus Oke. kayak seringan sih banyak kan museum ya karena museum di Jerman baik banget kan. Jadi itu sih kayak jadi kita belajar gitu ada apa aja di sana kayak gitu. Wow, nice. Berarti nggak setiap itu kuliahnya tuh dari Senin sampai Jumat bukan? Iya, Yang lain kuliahnya juga? Senin sampai Jumat ya. Kuliahnya enggak, beda-beda ya. Yang kuliahnya nggak sampai 5 hari siapa aja berarti? Berapa sampai Kamis. semuanya dong? Iya, Sampai sampai Kamis doang. Oh ya benar sih. Kamu berarti Senin sampai Kamis, Jumatnya kan keluar dari kampus kan. Oke. Tapi di hari Jumatnya ada kegiatan khusus juga? Enggak ya. Kalau kamu? Ada? Aku kegiatan khusus tuh tapi nggak mingguan gitu. Oh nggak mingguan. Jatuhnya kayak kalau misalnya ada acara kita anak ISMA itu dikasih tugas Heroes Challenge, Batik Challenge. Khususnya kita Heroes Challenge itu memutuskan untuk kerjasama sama Permias, UC Davis-nya juga. Jadi bareng Permias sama ISMA juga nanti bikin booth sendiri, terus mempromosi makanan Indonesia. Kayak ngasih kopiko, ngasih martabak mie. Gitu. Jadi kita kasih iya, kita kasih juga kayak kuis gitu tentang Indonesia. Nanti kalau mereka bener dikasih makanan. Gitu. Oh, tapi itu gratis kan ya? Iya, gratis jatuhnya. Wow, berarti itu kayak exhibition gitu bukan sih? Sebenarnya itu emang pameran buat klub-klub, cuman kita pakai satu booth khusus buat promosiin Indonesia gitu. Oh, wow, berarti kalau di sini kayak Maxima gitu ya? Iya, kurang lebih. Iya kan? Wow, keren banget. Oke, nice. Berarti yang punya kamu juga menarik sih. Itu kira-kira menurut kamu museum yang paling menarik di sana apa? Banyak sih sebenarnya, tapi yang kamu paling suka deh? Mungkin aku paling suka itu museum ini. Aku lupa nama tempatnya, tapi itu spesifikly membicarakan tentang Holocaust gitu. Holocaust. Iya, jadi sejarahnya, terus habis itu survivornya, terus kayak ya ceritanya kayak gimana dan banyak peninggalan yang kayak maksudnya barang-barang dari Holocaust itu tuh aslinya di display di situ. Oh, wow, Terus menarik yang paling ya. menarik. I see. Jadi buat teman-teman ISMA, maksudnya calon ISMA nanti, kalau misal kalian mikir kayak di sana ISMA cuma kuliah doang, enggak ya guys. Kalian juga diajarin budaya sana, terus kalian juga ikut banyak kegiatan-kegiatan yang menarik dan seru juga. Jadi jangan dibayarin kayak kuliah di Indonesia gitu loh. Di sana pasti kalian bakal seru banget gitu. Pokoknya seru banget. Jauh ya. Jauh katanya guys. Nah, terus aku mau nanya, kalian tuh waktu sebelum ikuti ISMA ini, kalian tuh tahu dari mana sih program ISMA ini dan kenapa kalian tuh mau daftar buat ikut program ISMA ini? Sharon deh, boleh? Sharon kan namanya? Bener gak? Semuanya Sharon. Kayaknya kalian harus pakai nempel di sini. Bisa lihat. Kalau aku tuh taunya justru dari angkatan 2021 yang duluan pergi, dan aku tuh baru kayak aware sama kegiatan ISMA itu karena ada beberapa teman aku yang jadi awardee, dan kayak temen aku itu kayak pada saling ngucapin gitu lewat Instagram story itu, so kayak baru cari tahu tentang ISMA karena dulu setahu aku tuh ISMA tuh belum punya kayak media sosial yang khusus untuk ISMA, jadi kayak masih gabung Kampus Merdeka. Dan karena itu aku kayak mutusin untuk ikut ISMA di tahun 2022 di tahun setelah ini. Terus waktu itu kayak motivasi aku ikut ISMA tuh lebih kayak kan kita COVID, jadi kayak 1-2 semester itu dihabisin di kampus, sedangkan sisanya tuh udah full online. Jadi aku lebih ingin ngerasain gimana sih rasanya kayak on kampus gitu, kayak kuliahnya tuh di dalam kampus, kayak asli di kampus, ikut kelas yang
full offline gitu sih, lebih kayak gitu. Iya benar sih, itu seru banget sih ya. Tapi motivasi kamu tapi sebelumnya pernah ke luar negeri nggak? Iya. Pernah ya? Dan Australia pernah? Belum pernah. Oh belum pernah, jadi ini benar-benar pertama kali dong ya buat Iya. kamu. Gimana kesannya kamu akhirnya bisa lihat langsung Australia, bisa jalan-jalan di sana? Sebetulnya ini agak anti klimaks karena aslinya tuh aku keterimanya di New Zealand, jadi tuh aku nggak expect aku akan ke Aussie. Justru keterimanya di New Zealand. Iya, tapi karena waktu itu ada pembatasan visa buat WNI karena waktu itu masih COVID kan, terus jadi kita semua yang dari NZ dipindahin semua ke Aussie, dan di situ aku kayak dan aku nggak sempet explore Sydney yang banget kayak teman-teman aku pas minggu pertama karena 4 hari sampai di Sydney aku COVID. Jadi nggak ngapa-ngapain isolasi. Oh gitu. Iya, baru setelahnya itu bisa kayak explore city, dan itu kayak bener-bener amazed banget sih karena aku kira tuh Sydney tuh akan full kota, nggak taunya kayak masih ada daerah suburbnya gitu sih. I see. Wow, menarik. Tapi kamu pasti dapat dong ya kesempatan buat keliling di mana tadi? Kamu di Sydney. Iya. Oh, kamu benar-benar nggak sempet jalan-jalan di situ? Oh, sempet jalan-jalan. sempet. Maksudnya minggu pertama. Oh, jadi teman-teman aku udah duluan. Oh iya, benar. Sebelum kamu pulang, kamu dapat waktu untuk jalan-jalan nggak? Iya, pasti dapat. Dapat ya? Iya. Oke, gimana di sana? Banyak orang Indonya nggak sih? Banyak banget, tapi Banyak nggak banget, sebanyak pas aku ke Melbourne. Jadi pas di Melbourne tuh bener-bener aku nyebrang jalan itu pasti aku dengar orang ngomong Indo. Wow. Oh, Iya, iya? sebanyak itu di Melbourne. Justru di Sydney tuh banyak kan pas ke tempat wisata. Oh. Baru banyak. Kalau nggak sebanyak itu. Ke Opera House nggak? Iya, aku masih sempet nonton iya. ratingnya, tapi pakai tiket student, jadi kayak lebih murah. Serius? Iya. Wow. Yes, Nonton apa opera ya di sana ya berarti? Iya, waktu itu lagi tribute to Beethoven, masalah. Wow, gimana? Bagus nggak? Bagus banget. Wow. Dan semua orang tuh kayak dress up gitu buat datang ke opera. Oh, serius? Iya. Terus kamu pakai apa dong di sana? Aku pakai baju biasa. Jadi semua orang kali ini. Jadi berasa kayak aduh, salah tempat bun gitu ya. Salah dress code. Gak apa-apa lah, kan namanya juga student ya kan. Ya, buat nanti ya nextnya ya. Nah mungkin disclaimer buat teman-teman yang mau Isma ke Australia, terus mau berencana nonton di Opera House, siapin dulu kostumnya ya. Jadi sampai sana nggak bingung mau pakai apa gitu, biar nggak saltum. Oke, nice. Thank you Josie. Iya, benar Josie. Oke. Sulit sekali ya buat host ini untuk ngapalin nama. Oke, nah kira-kira dari kalian ada nggak sih yang mengalami kendala selama proses persiapan? Mungkin dari kayak proses pendaftaran sampai akhirnya lulus jadi peserta ISMA. Ada nggak? Kira-kira ada yang punya cerita menarik soal kendala? Apa tuh? Banyak banget. Banyak juga ya. Sebelah sana banyak ya. Ini beneran kalian kalau dengar pasti kayak Ready. Jadi interviewnya 30 menit. Laptop aku mati 15 menit. Aduh. Damn. Kalau gimana dong? sih. Dengan semuanya. Jadi untuk backgroundnya, aku kan pas itu emang laptop aku laptop lama ya, udah dari aku SMP, jadi kayak laptop yang tebel terus berat gitu kan. Dan sebelum interview itu emang udah sering dia mati sendiri, atau enggak kesenggol dikit mati. Agak sensi ya. Iya, belum lagi habis kuliah kan jurnalistik itu butuh banyak software kan, jadi makin berat lagi gitu. Habis itu pokoknya pas interview hari hanya udah siap-siap tuh dari subuh-subuh, enggak subuh-subuh, pagi-pagi gitu udah siap-siap. Interviewnya tuh jam 11, jam 9 sampai jam 11 gitu pagi. Terus udah masuk room Zoom. Pas masuk room Zoom itu aku disuruh muter laptop 360. Aduh. Karena di Zoom Iya. ada yang iya, ada yang enggak ya, tergantung interviewernya. Nah, aku tuh disuruh, terus pas itu aku pakainya webcam karena emang laptop tua, kameranya juga udah mati gitu kan. Jadi pakai webcam. Pas muter webcam mati senggol, terus
laptopnya mati. Damn. Terus Jadi gimana? untuk interviewnya tuh kita dikasih 30 menit kalau Iya. salah. Terus laptop aku tuh kira-kira mati 12 menit, 15 menit gitu. Jadi setengah sesi itu mati. Oh my god. Damn. Terus hangus gak sesinya? Nah, 15 menitnya angus, jadi cuma setengah. Terus gimana dong? Emang angus bener-bener interview aku cuma 15 menit. Nyala terus langsung interview. Iya, pas nyala, bahkan gini, udah nyala, laptopnya udah nggak nyala. Terus screen, akhirnya masuk pakai HP. Oh. HP-nya lupa aku apa namanya landscape, jadi masih portrait, terus ditaruh gini. Udah interviewnya kayak, okay, because we lost 15 minutes, let's just go on first gitu. Wow. Waduh. Dan nyebut tuh 15 menit. Tapi masih Tapi Iya. dapat ya. Keren. Berarti dengan 15 menit itu sangat efektif ya. Jadi mungkin note-nya buat kalian, tolong dilihat laptopnya, mungkin ya dilihat dulu memadai apa enggak gitu kan, agak ya tapi buktinya bisa sih ya. 15 menit out dari interview tetap bisa berangkat ya kan, walaupun sampai sana agak nyungsep dikit. Maaf ya, bawa terus teringat terus. Oke, nice. Terus ada lagi nggak guys cerita yang menarik selama sebelum daftar ISMA sampai akhirnya kalian jadi awardee? Kendala gitu. Oh, gue doang. Enggak ada Kayaknya kendala lancar-lancar sih, aja ya. lancar. Lancar-lancar Aku aja. kendala visa sih sebenarnya. Iya. Oh, kendala visa. Kenapa tuh? Kalau aku tuh karena ke Jerman itu kalau misalnya lebih dari 3 bulan itu nggak bisa pakai visa Schengen. Oh iya, terus gimana dong? Ya, jadi harus bikin namanya spare konto. Jadi itu dia kayak tabungan Hah? yang ngebiayain kamu selama di sana gitu loh. Jadi kamu harus masukin uang dulu ke sana. Oh, Dan itu deposit tuh- ya? Iya, deposit. Nah, depositnya itu tuh sejumlah berapa bulan kamu di sana gitu loh. Oke. Jadi harus jumlahnya lumayan besar angkanya. Nah, oke. itu kan kita harus nungguin uang beasiswa dulu. Uang beasiswa juga kan nggak langsung turun gitu kan. Jadi rada lama nungguinnya karena mau ngisi spare kontonya. Jadi juga terlambat gitu karena ngurusin itunya dulu sih. Itu sih sebenarnya yang paling jadi Oke. bikin prosesnya lama. Dan setahu aku di 2023 juga awardee ke Humboldt itu kendalanya sama gitu karena ya memang masalah duit itu paling Iya, ribet emang gitu ya, paling dan ribet mau nggak sih mau ya. ya namanya juga kita dapat beasiswa, Iya. jadi ya kita juga harus sabar gitu. Benar. Mungkin boleh dipermudah ya Pak Nadiem Iya, kalau misalnya tolong ya, Pak buat Nadiem. program ISMA. Mungkin Jajannya nunjuk. Banyak minta ya. Udah dikasih banyak minta lagi. Iya, tapi akhirnya pada bisa berangkat, jadi ya terima kasih Pak Nadiem, akhirnya bisa dapat experience-nya ya. Gitu. Oke. Nah, selama kalian di sana nggak mungkin dong nggak punya teman, ya kan? Banyak nggak teman kalian di sana yang asalnya ori dari sana gitu? Ori ya tuh. Ada nggak? Mungkin yang bahasanya susah-susah mungkin. Biasanya US. Australia dapat nggak teman Australia di sana? Dapat. Jadi dari kayak teman sekelas terus ada sekelompok. Jadi kayak dekatnya dari situ. Masih kontak-kontakan nggak sampai sekarang? Beberapa masih. Oh masih ya. Kapan nih ke Indonesia gitu? Gitu, Kapan balik lagi ke mereka. Australia? Gitu. Oke. Dapat cowok nggak di sana? Aduh. Atau udah punya? Weh. Nggak ada ya. Oke. Kamu di Glasgow. Kalau cowok yang ganteng ada loh. Banyak dong. Jadi kebetulan ganteng. Jadi tinggi-tinggi. Gimana? Tinggi. Pas baru datang, nyampe depan dom, dia lewat. Oh, ganteng. Aroma. Iya, terus kan kayak, aduh nggak bisa buka kunci gitu ya. Udah dikit, Martin kamu ganteng banget. Namanya Martin. Cuma Martin. dia cuma dia kenalan ke gitu. Indo. Hai Martin. Speechless. Tapi habis itu ya, Nggak pernah ketemu lagi. Nanti spill Nanti IG. spill IG-nya. justru nggak pernah dapet. Ya. Jadi Martin, Ya udah balik lagi deh. iya, Sekolah lagi ya. di sana, iya. Heeh. Wah, Martin. Padahal 4 bulan di sana. Iya makanya ya, harusnya cari-cari waktu gitu ya. Ya udahlah nanti ya. Mungkin kalau jodoh kan pasti ada aja jalannya Pasti kan. datang lagi. Iya. Siapa tahu Martin kesini ke UMN kan? Iya. Nggak pernah tahu. Masuk event internasional ya. Sekalian. Promo. Udah promosi. Berarti kan tadi udah dapet nih teman.
yang dari wah ini opa opa gimana di sana dapat oni cantik Nuna ya kalau di sana ya Nuna. Sebenarnya ada temen awalnya juga gara-gara grup project gitu jadi kenal. Iya. Oh, ini cewek. Ini Cewek. Drama ini. Gimana? Temen doang. Oke. Aku udah punya cewek soalnya. Apa nih nonton nih? Disclaimer supaya nggak dimarahin dulu. Nanti berantem ya. Iya, pulang Iya. sini berantem. Ya, jadi punya temen cewek itu tapi nggak sampai kayak keluar tiap hari gitu, cuma grup project lah. Tapi yang ngobrol. Kalau untuk cowoknya justru aku nggak punya temen cowok yang Korea sih. Kemarin nih pacarnya, Iya. Pada Tapi, minder kali ya sama abisnya orang Korea memang agak kalau nggak approach duluan dia nggak bakal approach duluan. Oh, gitu. Jadi kita harus lebih terbuka ke mereka. Jadi kamu approach-nya cewek doang. Sabar, ini bukan aku ya. Tapi kalau teman internasional yang lain juga banyak sih, kayak yang dari Korea. Oh sih, dapat teman dari negara mana aja? Yang paling dekat dari Belanda. Oke. Dari Belanda, terus ada juga yang dari Kanada. Terus waktu itu ketemuan lah, tapi nggak temenan gitu, tapi kayak asal kenal kayak bilang hai gitu. Itu banyak juga kayak dari Amerika ada, dari mana aja pokoknya ada lah kayaknya. Oh Kalau jadi asal- mereka ini ISMA juga kah atau memang mahasiswa di situ? mereka jadi ada yang kalau yang orang Korea lokal kan mereka memang mahasiswa situ. Iya. Tapi kan kita ISMA nih banyak kan ke kampus yang memang udah go internasional juga. Jadi memang banyak orang internasional yang gitu. kumpul juga gitu. Jadi ya teman internasional yang lain lah gitu, yang baru nyampe juga. di sini. Oke. Wah, jadi berarti kesempatan untuk berelasi sampai ke skala internasional tuh sangat luas ya. Betul. Bisa sampai dapet temen dari negara manapun. Jadi nggak cuma negara yang kalian datangin doang, tapi ternyata tuh juga bisa dari Belanda. Kalau misal kalian ke Korea nih, nggak cuma opa-opa doang, tapi ada misternya juga. Ada apa namanya, brother sister juga dari negara luar yang lainnya. Wow, Betul. ini menarik banget sih. Karena dalam bayangan aku tuh aku kira cuma bakal dapat teman dari ya negara itu aja gitu. Ternyata bisa dari mana-mana ya. I see. Berarti memang kampus-kampus yang dipilih sama ISMA ini memang kampus-kampus yang memang bagus ya, Iya. reputasinya ya. Top Skalanya yang top gitu ya. Wow, nice. Oke. Ada cerita lagi? Ada yang siapa udah berjodoh di sana ternyata? Cinlok, ada yang cinlok. Cinlok. Gimana kamu pas nyungsep dapet ya? Yang bopong Bamba. Yang bopong Bamba Saya saya. ngomong shit, ya udah siapa jadi teman doang kan, nggak apa-apa. Oke, nah terus kira-kira pas kalian di sana tuh kan nggak mungkin kalian kuliah terus kan, pasti ada jalan-jalan dong ya. Itu biasa kalian jalan-jalan sendiri apa prefer sama teman-teman sedorm kayak gitu? Oh kalian tinggal di mana sih di sana? Dorm. Di dorm nih kan? Apartemen. Oh oke, di apartemen. Homestay, Homestay. Berarti sama ini apa? warga lokal. Apa ya namanya ya? Host Kalau misalnya parents. istilahnya Host kan- parents. Iya, host parents. Iya. Berarti sama host parents ya. Iya, benar. Nah, host parentsnya udah punya anak apa belum? Enggak, emang single mother. Oh, single mother. Iya, tapi udah 70 tahun. Oh, wow. Sedih. Tapi masih bugar. Iya, semangat banget ya. Wow, gila, keren. Terus sering nggak diajakin pergi gitu? Sering banget. Oh iya. sebenarnya, Iya. Dia Aku pernah lihat yang meluk kamu itu. Iya, ya. iya benar. Oh dia guys, kalian harus lihat Iya. gimana. Kok tahu? Konten kita sebelah-sebelahan. Oh iya, ya benar juga ya. Bener-bener. Jadi di IG UMN itu mereka ada bikin konten juga dan kita post di IG UMN. Jadi kalau buat kalian yang pengen lihat gambarannya di sana tuh gimana perjalanannya, gimana naik turun drama segala macam, kalian bisa nonton di IG UMN ya. Jangan lupa follow IG UMN. Ayo tunjuk 1, 2. Idenya tiba-tiba loh, ya ada briefing loh. Oke, nice. Kalau kalian ada yang diajak nggak keliling-keliling gitu tempat, mungkin kalau di mana ya? Kalau di Korea tuh keliling kemana?
Ya sekitar kotanya pasti kan banyak, di Seoul-nya sendiri. Oh di Seoul ya? Di Seoul, terus Oke. pernah ke Busan juga 2 kali. Pernah nonton konser nggak di sana? Enggak, abisnya aku nggak terlalu suka K-pop sih sebenarnya. Oh, Tapi kalau maksudnya ya gitu doang lah sukanya. Tapi kalau teman-teman yang maaf ya jangan serang aku. Tapi teman-teman aku banyak yang konser, banyak yang kayak konser. teman-teman banyak konser. Banyak yang konser, banyak. Oh maksudnya datang ke konser. Iya. Kirain Iya. konser. Terus kayak tahu nggak sih yang di bandara yang biasanya fangirl kayak rame nungguin orang keluar. Ya, Itu. ya sampai kayak ada yang foto sama member NCT kalau nggak salah ya. NCT. BTS ada nggak? Apa? BTS. Pernah ada yang ngelihat Jungkook. Sumpah. Sumpah. Itu udah sering kayak setiap minggu pasti ada, kayak mau kemana aja pasti ada artis K-pop tiap minggu. Tiap minggu. Tiap minggu. Kamu pernah ketemu langsung? Enggak. Habisnya kan enggak Nggak mencari. gitu. Oh, cari. Pasti nggak dapet kalau nggak dicari. Iya. Kamu pernah nggak salah miss? Apa gitu ya? Oh, itu sering. Oh ya. Udah Pada tertuju semua. wow, nice. Bisa. Iya, makanya kayak Bisa. Oh, kasih ya. wow, keren banget. Bisa ketemu artis di Korea. Oke, nice. Ini pengalaman yang pasti buat teman-teman K-popper nggak terlupakan ya. Ya, pede banget. Oke. Nah, kalian itu berarti kan tinggal di sana di dormi kan. Nah, untuk transportasinya gimana sih di sana? Kendaraan umum sih. Kendaraan umum ya. Jalan nggak? Iya, Kebanyakan jalan, Iya. transportasi umum ya. Kalau di Amerika sendiri, Sama transport, apa? pakai bus. oh pakai bus. Berarti memang pakai transport umum ya di sana ya. Iya. Nggak ada Gojek, nggak ada. Soalnya nggak perlu. Ada Nggak apa-apa sih, udah. adanya ini boleh ngomong. Apa? Uber. Boleh dong. Uber. Oh iya, Uber. Di Iya. sana banyak kah? Banyak tapi ya mahal, jadi mendingan Mahal jalan. ya. Mendingan jalan Bener, dan naik bener, bus. bener. Karena jalan juga nggak jauh-jauh banget sih biasa. Kayak, sebenarnya dari rumah ke bus stopnya 20 menit sih. Oh, Enggak. Ini jauh ya? Jauh. Saya nggak jauh. Wow, Nggak jauh kerasa banget. kali ya? Iya, itu aku Iya. termasuk yang deket. Ada yang lebih jauh lagi, ada yang mesti naik sepeda. Wow, naik sepeda. Kalau naik sepeda gitu di sana nyewa gitu? Apa gimana? Ada yang nyewa, ada yang beli, terus nanti dijual lagi waktu mau pulang. Oh, nice. Smart. Ada juga. Smart decision. Smart, iya benar. Oke, nah ngomongin soal duit tadi ya, yang sulit sekali ya. Nah semua biaya selama kalian ikut program ini tuh ditanggung sama siapa kak? Sama LPDP. Sama LPDP ya, berarti Yes. sama pemerintah dong ya. Yes. Berarti kalian keluarin duit apa dong? Awal-awal doang. Iya. Awal doang ya. Berarti benar-benar ditanggung sama pemerintah ya. Bahkan mungkin ininya ya, tadi yang apa? Nungguin keluar tuh apa sih? Oh Deposit ya? iya deposit itu juga namanya apa LA gitu loh. Jadi living allowance itu dikasih juga, cuman memang karena turunnya nggak langsung gitu tadi, jadi harus nunggu. Harus nunggu ya. Oke, wow. Jadi teman-teman buat yang apa ya, kepikiran aku mau ikut ISMA tapi aku juga nggak ada duit, tenang, pemerintah Indonesia kita ini sangat dermawan, jadi mereka membantu kita urusan soal duit-duit ini guys. Jadi kalian benar-benar ya tujuannya kan memang untuk belajar ya, jadi pasti akan dibantu sama pemerintah Indonesia gitu. Nah, jadi kita mau rekap nih secara keseluruhan. Kira-kira apa sih yang kamu dapat selama ikut program ISMA di sana? Tadi siapa yang jarang ngomong? Yang paling ujung nih, jarang ngomong nih sama kita nih. Aku mungkin kayak aku nggak tahu ini aku doang atau kayak semua wording ngerasain, tapi kayak ada versi diri kita yang beda ketika kita di host country. Karena kayak belajar hal yang baru, terus juga komunikasinya sama pakai bahasa Inggris namanya, terus juga ketemu teman-teman dari berbagai negara, itu tuh kebentuk diri kita tuh beda gitu dari diri kita selama di Indonesia. Itu yang aku
rasain sih kayak belajar untuk lebih mandiri, terus kalau untuk aku pribadi belajar masak, padahal nggak bisa masak, kalau nggak bisa itu kesulitan hidup. Iya, benar-benar. Gitu sih. Nice. Oke, kalau yang lain, ada nggak secara keseluruhan gimana? Share. Kalau aku mungkin ini kali ya, merasa kalau belajar budaya baru tuh penting banget gitu. Saya kalau misalnya di Indonesia, contoh perbedaannya aja sedikit ya. Kalau di Indonesia kan kita lebih kayak aduh hustle, apalagi kan di Jakarta, di Tangerang gitu ya, kota-kota yang besar. Sedangkan di sana tuh, ada orang yang lebih enjoy living, slow living aja gitu. Bahkan toko-toko mau tutup jam 5, santai. Mau buka jam 11, santai gitu. Suka-suka mereka. Iya, bahkan Jadi nggak ada open hours gitu ya? Iya, bahkan untuk ya contohnya ada yang sama nih brand-brandnya gitu ya. Tapi bisa di daerah sini bukanya beda, di sini bukanya beda karena mereka tuh sesampai itu. Jadi mereka tuh sangat memprioritaskan ya kesenangan mereka gitu, kebahagiaan mereka. Work life balance gitu ya. Ternyata value-nya beda gitu. Jadi belajar value baru juga sih dari Bener. sana. Quality over quantity ya. Keluar tuh kata-katanya. Iya dong, harus. Itu emang apa ya? Bener sih. Mungkin kalau aku lihat dari Indonesia juga semua itu terlalu dipaksakan. Apa sih yang dikejar gitu ya? Filosofi. Kita tuh ngapain sih hidup cepet-cepet ya? Toh siapa tahu besok udah isdat gitu kali. Apa kita ngejar semuanya? Oke. Kalau nggak dinikmatin. Kalau nggak dinikmatin gitu loh. Wah, dah bener itu. Itu good banget sih, good point. Oke, kalian habis dari Isma ini kayak banyak perspektif baru ya. Benar. Banyak. Keren banget sih. Nah, Isma ini bisa mungkin membuat kalian lebih dewasa ya, mature dari segi self growth gitu kali ya. Keren banget. Jadi ini nggak cuma tentang kuliah doang, nggak cuma tentang menuntut pendidikan di sana, tapi juga gimana kalian bertumbuh secara mental, secara apa ya, keterampilan dan cara berpikir sih ya. Tampilan. Video Korea. Jadi opa sekarang. Ada sebutan opa. Nice. Fashion Oke. style. Nah, mungkin untuk penutup nih guys, karena kita tuh terlalu keseruan ya dari tadi ngobrolnya ya. Kita sampai lumayan lama ini ya kita ya ngobrolnya. Ada nggak sih pesan yang mau disampaikan buat mahasiswa UMN yang mau ikut ISMA di tahun ini berarti? Di tahun 2024 ini, ada nggak sih pesan atau tips gitu? Mungkin satu orang pesan, satu orang tips deh. Atau satu-satu semuanya. Yang bawah ini pesan, yang atas tips gitu. Boleh dari Brandon dulu mungkin. Pesannya apa nih? Pesan untuk pendaftaran Silakan klik link gitu ya. pokoknya pas daftar matangin dulu sebelum essay dikumpulin. Waktunya lumayan panjang. Kalau nggak salah aku dengar sampai 14 Februari. Iya, benar. 14 Februari matengin, pakai semua waktu yang diberikan, jangan cepet-cepet menurut aku. Terus proofread banyak, terus nanti waktu mau interview juga jangan lupa latihan dulu. Kalau kalian udah dapat pesannya, don't take it for granted. Kalian pakai semua waktu yang di sana dengan baik, oke? Yes, benar. Don't take it for granted ya. Oke, yang sebelahnya. Ray. Kalau aku mungkin jangan terlalu overthinking karena banyak banget anak-anak Twitter ya terutama. Isma kan namanya di Twitter, banyak yang percaya sama rumor-rumor yang beredar aja gitu loh. Jadi jangan overthinking, jangan percaya informasi kalau nggak resmi. Terus apa ya? Interview jangan lupa cek laptop. Jangan mati 15 menit kayak aku. Ya, jangan lupa cek laptop, teknis-teknis. Terus mungkin kalau tips aku tips belakang mungkin lebih kenal diri sendiri aja sih ya, karena essay kan lebih ke gali diri sendiri ya, bukan ke bagus-bagusan tulisan atau gimana, lebih ke menurut kamu tuh apa yang kamu dapetin selama kamu kuliah atau selama kamu
menimba ilmu gitu kan. Jadi dibandingkan bagus-bagusan kata atau gimana-gimana, lebih ke gali diri sendiri aja, apa yang kamu value dari diri kamu sendiri gitu sih. Dan enjoy your ISMA kalau udah dapet, jangan disia-siain sama sekali. Jangan disia-siain sama sekali ya, ISMA ini mantap. Cek laptop lagi. Cek laptop, Cek ya, laptop. jangan mati. Kalau jalan lihat langkah. Iya, jangan sampai sampai nyungsep. jatuh. Gitu. Gimana Opa? Dari Ken, Opa Ken. Kalau aku pesennya mungkin buat kalian yang coba daftar ISMA. Yang pertama pesannya kalau kalian nggak coba daftar ISMA, daftar aja ISMA walaupun kalian nggak mau. Kayak serius. Buat apa kalian nggak daftar? Kayak sangat banyak benefitnya. Tapi itu pertama. Menurut aku buat yang pengen daftar itu yang paling important adalah jangan nggak pede gitu. Habisnya aku ngelihat banyak banget orang kayak yang nanya-nanya aku dan nggak yang nanya aku juga banyak yang kayak aduh nggak pede nih organisasinya kurang atau apa gitu. Personally menurut aku sendiri ya, aku nggak tahu kalau dari tim ISMA-nya gimana. Menurut aku yang lebih penting adalah kamu udah harus tahu dulu what you want dari ISMA, bukan kalian tuh siapa sekarang. Habisnya kayak yang tadi kita udah bicarain, kayak ISMA tuh mengubah kita sedemikian rupa, bukan kita kayak gara-gara kita udah seseorang gitu baru kita bisa dapet ISMA. Menurut aku mindsetnya itu harus diubah di situ sih. Jadi kayak kalian misalnya menurut kalian bukan siapa-siapa atau apa, kayak nggak apa-apa, justru like itu yang dicari. Yang penting kalian udah harus punya visi dari ISMA, kalian mau apa, kalian mau berubahnya kayak gimana. Habisnya menurut aku ya itu kita semua kayak gitu nggak sih, kayak sebenarnya kita sebelum itu belum melek internasional, masih walaupun banyak organisasi gitu-gitu tapi masih banyak kekurangan juga. Tapi gara-gara ISMA kita jadi bisa belajar semua itu dan kita udah buktiin bahwa oh ya bener nih kita join ISMA gara-gara mau ini terus ada hasilnya gitu. Jadi itu ingat itu aja sih. Set Pede aja. goals ya, berarti Set ya. goals. Oke. Nice Ken, Opa Ken. Nah, selanjutnya ada dari Sharon. Yeay, aku udah hafal. Tips ya. Kalau dari aku tipsnya yang pasti mungkin dari teman-teman yang udah sampaikan juga ya, kamu percaya diri dulu. Terus kalau misalnya udah nih, misalnya sekarang kan banyak yang udah tes IPT tuh English-nya. Berapapun hasilnya jangan minder gitu. Jadi maju dulu aja, kita selesain sampai terakhir. Yang penting tuh sampai selesai tuh nggak ada penyesalan gitu, lakuin yang terbaik kayak gitu sih. Dan mungkin apalagi ya, mungkin setelah itu pun sebenarnya ini sih yang aku pengen banget sampaikan adalah untuk yang udah nanti keterima dan segala macam, jangan lupa untuk pas balik tuh give back lagi ke komunitas di kampusnya, teman-temannya, mungkin untuk nanti ISMA yang mau daftar lagi di tahun depannya kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk give back lagi, ajarin kayak gitu, dan jangan pelit ilmu sih. Setelah itu apa yang didapetin di luar negeri juga bisa disuarakan di lingkungan sekitarnya gitu. Yes, betul. Kayak gini ya. Iya, kayak gini contoh. Giving back ya pokoknya ya guys ya. Jangan pelit ilmu. Next, sini. Oke, mungkin aku masuknya agak yang lebih praktikal kali ya. Iya, Jadi kan boleh. kalau misal tips, kalau aku masuk ke esai kali ya, tips esai nih. Karena orang banyak yang stres sama esai gitu ya, gimana cara nulisnya. Saya kan satu nomor tuh cuma boleh 350, iya nggak sih? 360 kata, dan itu sedikit. Jadi pertama pasti pilih apa yang kamu mau masukin itu yang benar. Wisely, choose wisely lah. Kan berarti banyak nih pencapaian kamu, tapi apa yang menggambarkan kamu gitu. Apa yang membuat mereka mikir, oh ya kamu tuh worth untuk diinvest gitu. Kan ini kan bentuk investasi pendidikan gitu ya, untuk jangka panjang yang kan nantinya akan kembali lagi ke Indonesia. Jadi kenapa mereka harus kasih chance ini ke kamu? Kenapa bukan ke yang lain? Aku juga pernah dengar tips salah satu WD katanya, oh nih kalau udah buat esai, kamu tutup namanya, itu distinktif gak sih? Gitu. Ini beda gak sih dari yang lain? Orang baca ini tahu gak sih ini kamu? Gitu. Di saat udah merasa, oh ini cukup distinktif, orang nih tahu ini kamu udah sangat menunjukkan diri kamu di esai ini, berarti oke, just mean it's good already gitu. Oke lah, boleh dicoba gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak masih sama, yang kamu tuangkan masih basic, berarti kamu belum tahu lebih dalam tentang diri kamu, berarti boleh dikulik lagi gitu loh. Sebenarnya apa yang bikin kamu mau diinvest gitu sih? Karena kan nantinya harus ada kembalinya lagi. Jadi tadi juga sih berarti harus punya goals yang jelas, tujuan yang jelas. Jadi nggak di mana kamu sekarang, tapi vision kamu gitu kali ya. Jadi nggak apa yang kamu ada, kamu punya sekarang, tapi vision kamu ke depan. Benar. Ya, itulah tips untuk tulis essay ya. Karena itu salah satu
syarat untuk kalian bisa lolos Tahap 1. seleksi ISMA ya gitu. Nah untuk nextnya ada Josie. Oke, mungkin aku sedikit agak nyinggung essay juga, tapi menurut aku hook itu penting banget. Jadi hook yang ada di awal kalimat, karena dari sekian ribu essay, kayak gimana cara pembaca itu nggak bosan ketika ngeliat hook kamu. Kayak ini agak sedikit spoiler, tapi pas itu hook aku, itu tuh aku membayangkan kayak seakan-akan pembacanya itu lagi datang ke library, dan di library itu mereka buka satu buku, dan satu buku itu isinya adalah kehidupan aku. Dan di situ aku branching terus sampai ke 4 nomor essay itu. Jadi diawalin selalu kayak, jadi misalnya kayak di satu buku itu ada pembatas bukunya, dan di pembatas buku itu ada tulisan quotes apa, jadi kayak gitu. Dan itu aku manage untuk jadi 4 nomor itu saling nyambung gitu. Terus juga ini aku ada satu tips dari Wordy sebelumnya juga, dia tuh bilang kalau misalnya kan kita tuh terlalu kayak mau jadi beda sama dari Wordy lain. Jadi menurut aku sih ketika kita mau jadi beda, kita tuh jadi kayak berlomba-lomba gitu. Jadi tips dari Wordy itu adalah untuk jadi diri kita sendiri. Karena dengan jadi diri kita sendiri, kita tuh udah beda dari Wordy lain. Benar. Terus juga terus kalau misalnya kalian bisa sampai ke tahap interview, menurut aku yang paling penting tuh kalian yakin sama jawaban kalian. Karena kalau kalian yakin sama jawaban kalian, kalian bisa meyakinkan interviewernya. Banding kalau kalian tuh kayak nggak konsisten ketika nyampein kayak aspirasi kalian, dan itu bikin interviewernya tuh jadi kayak, ini orang tuh ngerti nggak sih kayak dari sini bilang untuk diinvest. Terus ini mungkin penghiburan ya untuk orang-orang yang, karena nantinya itu akan lebih banyak yang nggak keterima dibanding yang keterima. Dan aku lalu itu sempat mentoring beberapa aplikan ISMA juga di tahun 2023, dan beberapa dari mereka ada yang nggak keterima, dan ini kayak salah satu hal yang aku selalu bilang ke mereka kayak, ISMA itu biarpun kayak terkesannya kayak mimpi kalian yang terbesar untuk saat ini, tapi tuh hidup itu masih panjang gitu. Dan kayak untuk bisa daftar ISMA sendiri aja, kalian udah harus memenuhi banyak syarat kayak IPT, nilai English Proficiency Test, terus juga GPA yang cukup tinggi, dan itu nggak semua mahasiswa di Indonesia tuh bisa. Jadi untuk bisa daftar, bisa bikin essay, untuk bisa bahkan untuk sampai ke tahap interviewnya itu kan tuh udah kayak hebat gitu loh. Jadi kayak jangan ngerasa kayak rendah diri atau kayak nggak cukup gimana, atau kayak lebih banyak Wordy lain yang lebih capable gitu. Tapi menurut aku lebih kayak, mungkin kalian tuh bukan di ISMA, karena beberapa teman aku yang seangkatan sama aku, mereka tuh pada akhirnya dapat exchange lain, kayak ada yang Erasmus atau kayak akhirnya mereka dapat internship di dream company-nya gitu. Jadi kayak banyak jalan lain. Iya, banyak jalan menuju Roma ya. Salah satunya ISMA. Tapi satu hal yang paling penting adalah jadi diri sendiri, ya kan. Dan ya, jangan pernah look down diri kita sendiri guys, karena kita udah jadi mahasiswa, untuk sampai ke step ini tuh udah the best gitu ya kan. Apalagi kalian bisa sampai ke tahap akhir seleksi ISMA, walaupun nanti nggak kepilih, tapi itu bisa jadi pengalaman kalian ke depannya, mungkin untuk kalian magang atau kalian apply di tempat kerja kalian gitu. Nice tips dan pesannya guys, kalian keren banget, bener-bener ya. Anak-anak ISMA ini yang udah lulus ISMA itu apa ya, self growth-nya tuh udah sangat mature, pemikirannya udah sangat mature. Kok tahu sih? Kalian harus bangga dengan diri sendiri. Oh, ini gitu. tadi dari kayak confident dong. Oke, nice. Thank you guys. It's been inspiring discussion, keren banget dan seru banget. Thank you banget udah mau sharing cerita kalian selama di sana, dan hal-hal unik, aneh, menarik, lucu ya kan. Dan ya semoga itu menginspirasi sahabat UMN yang mau daftar jadi calon awardee ISMA 2024. Semoga itu helpful buat kalian ya. Dan itu tadi keseruan bicara kita tentang awardee ISMA UMN tahun 2022-2023. Jangan lupa buat kalian yang pengen tahu tentang UMN lebih lanjut, bisa banget cek website di www.umn.ac.id. Ya, tunjuk-tunjuk guys. Dan jangan lupa buat follow dan pantengin terus media sosial UMN, IG, TikTok. Ya itu aja sih. Itu. Akhir kata, thank you buat teman-teman, sahabat UMN yang udah nonton. Bye-bye. Bye-bye.
Semangat.